Mas Ade. Kita mulai ya. Di loading untuk di apa Mbak masukin lihat nih. Mbak Agni posisinya di mana Mbak? Lasem. Wah, di background langsung. Ya, ah. Masih loading nih. Loading. Udah Udah aja. aja nih, Udah. ketiga satu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Selamat datang di acara obrolan Heritage ke-84, edisi bulan September 2024. Narasumber kita pada OHA kali ini ialah Mbak Faisa Putri dan Mas Candika Ilham Wijaya, serta moderator kita Mbak Agni Malagina. Uh, OHA kali ini akan mengangkat judul Museum Nyah Lasem, Arsip Memori Kolektif Bangsa. Sekilas mengenai obrolan heritage. Obrolan heritage ini merupakan forum luring informal yang digagas oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur dengan Badan Pelestarian Ikatan Arsitek Indonesia Nasional sejak tahun 2016. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, eh, OHA kami bermitra dengan jurusan Arsitektur Universitas Trisakti yang beralih ke mode daring. Berikut beberapa peraturan yang berlaku selama 2 jam ke depan. Pertama, pastikan Anda masuk ke dalam ruang Zoom menggunakan tautan yang sudah dikirim melalui email masing-masing agar nama profil tidak berubah. Dan kedua, mic para peserta akan kami matikan eh, biar agar agar selama narasumber memaparkan eh, materi. Seluruh hadirin dari YouTube dan eh, dari Zoom bisa menuliskan tanggapan dan komentar melalui kolom chat. Uh, berikut program berikut program acara hari ini kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum masuk ke acara, saya persilahkan kepada Bapak Denny Iwan Setiawan untuk memberikan kata sambutan dari Ikatan Arsitektur Indonesia, Badan Pelestarian IAI Nasional. Kepada Bapak Denny, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Iya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita Selamat semua. siang. Ya, kembali siang ini kita akan segera mengikuti acara yang selalu menarik dari obrolan heritage ya. Kali ini dengan judul Museum Nyah Lasem sebagai arsip memori kolektif bangsa. Ya, bicara Lasem itu tidak ada habisnya. Berapa kali pun kita lakukan ini webinar atau obrolan OA ini kan selalu ada saja yang menarik yang bisa kita pelajari, banyak cerita yang bisa kita ikuti. Kembali kali ini membahas terkait dengan ini ya apa yang dikaitkan dengan memori kolektif. Tidak hanya kita bicara tentang tinggalan fisiknya, namun juga kita akan bicara dengan sesuatu yang mengikat pada emosi, pada memori. Dan ini diantara direpresentasikan pada apa yang ada dalam museum Nyala Lasem ini. Eh, saya kira juga ini kerjasama sama yang luar biasa dengan sekali lagi dengan antara YAI dengan PDA dan juga Universitas Trisakti. Terima kasih untuk bagi penyelenggara sudah mempersiapkan. Terima kasih juga untuk ini kepada
Bu Vesya Puitri yang akan bawakan dan dari moderator kita nikmati saja bersama. Saya kira demikian untuk tidak berpanjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas kata sambutannya. Sekarang silakan saya memperkenalkan pembicara OHA kali ini, yaitu beliau Mbak Putri. Saya mohon izin untuk manggilnya Mbak ya Mbak ya. Mbak Putri, Mbak Vesa Putri. Beliau adalah mahasiswa PhD dalam bidang arsitektur dan teori arsitektur dan perkotaan di The Berkeley, UCL. Minat penelitiannya meliputi contemporary heritage di kota-kota postkolonial dan keterlibatan masyarakat dalam praktik heritage making. Sebelum memulai sekolah, beliau bekerja sebagai asisten akademik di Institut Teknologi Bandung, membantu kelas-kelas penelitian konservasi lingkungan binaan. Saat ini, ya Mbak Faisa bekerja di Community Theater yang memberikan panggung untuk anak-anak muda untuk merayakan Living Heritage, perumahan rakyat di London. Awal tahun ini, Mbak Faisa dan Mas Chandrika bergabung dalam task force khusus di bawah Yayasan Lasem Heritage untuk mengaktifkan kembali dan membuka ulang Museum Nyah Lasem untuk publik. Uh, Mbak Faisa, apa kabar Mbak Faisa? Halo Mas Adil. Halo, Suara ya, saya terdengar oke ya? dengar Mbak. Oke. Selanjutnya narasumber kita kali ini, Mas Chandrika Ilham Wijaya, merupakan merupakan seorang alumni arkeologi Universitas Gajah Mada yang kini menekuni profesi sebagai peneliti warisan budaya di Padma Heritage Consultant dan aktif juga sebagai periset arkeologi di Museum Nyah Lasem. Dengan spesialis utama dalam arkeologi, sistem informasi geografis, pariwisata, dan museum, Mas Chandrika juga telah membekali diri dengan beragam keilmuan tambahannya, termasuk pengalaman dalam bidang manajemen warisan budaya, arkeologi kesejahteraan, arkeologi lanskap, arkeologi klasik, arkeologi kolonial, filo, filoarkeologi, keramologi, dan serta keterlibatan dalam bidang museum. Satu satu lustrum terakhir, pembicara telah mengabdikan diri dalam penelitian ilmiah, publikasi, kegiatan sosial, dan berfokus pada pengembangan masyarakat. Karya tulis ilmiah pembicara telah berhasil terbit di jurnal-jurnal terakreditasi, uh, dan di berbagai media. Rasa ingin tahu rasa ingin tahu beliau serta rasa ingin tahu beliau sangat besar dan komitmen untuk terus belajar mendorong kekayaan warisan mendorong pembicara untuk terus berkembang dan memacu aspirasi untuk mengangkat kekayaan warisan budaya Indonesia ke tingkat dunia. Mas Chandika sudah dalam room ya, Mas Chandika? Halo, Mas. Selamat sore. Apakah Oke, saya terdengar? terdengar Mas Chandika. Oke. Selanjutnya narasumber kita, maaf, selanjutnya moderator kita ialah Mbak Agni Malagina. Mbak Agni Malagina lulusan program studi Cina Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di 19 tahun silam. Minat penelitiannya berkembang pada kajian pecinan di Nusantara dan kegiatan komunitas pusaka. Beberapa artikel sudah banyak terbit nasional maupun internasional seperti The Spice Culture, A History of Hidden Paradise, Kemenparekraf, ICIAS, From Sinology to Social Critical, uh, Intellectual Biography of Romo Ignatius Wibowo, SJ, dan dalam Research China and in Southeast Asia. Mbak Agni juga menjadi penulis tetap di National Geographic Indonesia, kontributor majalah Intisari, dan Mbak Agni juga pendiri Yayasan Lasem Heritage di Lasem Rembang dan co-founder Pusat Kajian Ketandan di Yogyakarta.
Mbak Agni juga sebagai staf pengajar di Universitas Indonesia dan peneliti lepas di Pusat Dokumentasi Arsitektur, serta menjadi konsultan atau narasumber bidang pelestarian pengembangan komunitas pariwisata dan interpretasi destinasi wisata sejarah budaya. Tidak memperpanjang sambutan dan selanjutnya akan saya berikan kepada moderator yaitu Mbak Agni. Pada Mbak Agni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Adil. Selamat sore Ibu Bapak, kakak semua peserta kegiatan obrolan heritage pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Agni Malagina akan menjadi moderator dalam kegiatan sore ini. Saya akan langsung memulai kegiatan dan mohon izin Bapak Ibu sebagai bagian dari Yayasan Lasem Heritage pada sore hari ini saya juga ingin sedikit memperkenalkan Yayasan Lasem Heritage yang berkantor di Kota Lasem, tepatnya kawasan Cagar Budaya Kota Lama Lasem. Nah, didahului oleh gerakan Cesengsem Lasem di media sosial, kami ada platform Cesengsem Lasem di Instagram pada tahun 2016, maka Yayasan Lasem Heritage sendiri kemudian menyusul berdiri pada tahun 2018 untuk menjawab kebutuhan akan lembaga berbadan hukum yang bisa bergerak dengan pemangku kepentingan dalam usaha atau upaya pelestarian di Lasem, baik pelestarian warisan budaya benda maupun tak benda. Nah, kemudian tantangan pun bermunculan dalam beragam bentuk, terutama sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga pendanaan. Namun tidak patah arang ya, bahwa penggiat Yayasan Lasem Heritage, banyak personel teman-teman muda dari Lasem, relawan, dan juga beragam relawan dari kampus, lembaga penelitian, komunitas, individu profesional yang terus melakukan upaya kolaboratif pelestarian kawasan cagar budaya Kota Lama Lasem dan juga pelestarian warisan budaya tak benda karena kami di Lasem punya batik kuliner, kesenian, ekspresi budaya dan lainnya. Nah, kegiatan Yayasan Lasem Heritage sendiri dikelola dengan skema sumber pendanaan seperti donasi, hibah, dan kami memiliki kewirausahaan sosial bidang ekraf batik dan juga produk pariwisata komunitas yang bersifat interpretif. Nah, keseluruhan niat baik dalam upaya pelestarian ini sekaligus juga merupakan respon terhadap permasalahan global ya, seperti perubahan iklim yang mengancam kami di pesisir, pantai, kemudian sungai, sumber daya baku air yang menurun dan berkurang karena curah hujan di pesisir ini sangat kecil, kemudian kebutuhan air untuk batik, industri batik, dan lain-lainnya juga cukup besar. Kemudian deforestasi, sungai, masalah di pegunungan, tumbuhan pewarna alami, dan kegiatan transisi budaya, semua saling berkaitan dan perlu mendapat perhatian dalam upaya pelestarian. Nah, tema obrolan Heritage ke-84 Museumnya Lasem, Arsip Memori Kolektif Bangsa, merupakan forum atau kesempatan yang baik bagi kami untuk ikut merayakan, menyuarakan hingar-bingar kerja pelestarian dan berbagai tantangannya. Museumnya Lasem adalah museum berbasis komunitas relawan yang mengusung konsep warung, co-working space, galeri, library, archive, dan museum. Saat ini di Museumnya Lasem juga menyimpan hasanah arsip memori kolektif bangsa. Nah, apa itu? Lalu bagaimana relawan bergiat dengan memanfaatkan bangunan cagar budaya menjadi museum nyonya kebudayaan lembaga nyonya peranakan di Lasem? Lalu apa tantangan yang mereka hadapi? Bagaimana dengan arsip memori kolektif bangsa itu sendiri? Bagaimana nasib arsip tersebut di masa yang akan datang? Dan akankah cagar budaya dan arsip memori kolektif bangsa ini memiliki kekuatan ekonomi pusaka atau ekonomi budaya untuk warganya berdaya? Saya mengundang Mbak P dan Mas Chandrika untuk langsung bercerita dan berbagi untuk kita semua. Silakan Mbak P. Apa kabar Mbak P? Dek Chan? Sudah siap ya? Langsung ya? Baik, terima kasih Mbak Agni untuk perkenalannya yang sangat
komprehensif gitu tentang konstelasi pelestarian di Lasem dan museumnya Lasem sebagai salah satu titik kecil dari semua giat-giat pelestarian yang ada di eh, Kota Lasem. Saya Faisa, saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adil dan Mbak Agni. Eh, saat ini saya mengepalai Museumnya Lasem. Eh, ini presentasi yang mungkin sudah beberapa kali saya bawakan untuk mengenalkan museum kami, museum komunitas, eh, yaitu Museumnya Lasem, yang bercerita tentang eh, kebudayaan Paranyah di Lasem dan terutama pelestarian budaya yang dilakukan di ruang-ruang domestik oleh para perempuan dari eh, melihat dari kacamata feminis juga. Eh, karena judul kali ini Memori Kolektif Bangsa tidak lengkap kalau kita tidak ngomongin nation building tanpa Ben Anderson. Jadi di sini saya mau mengquote beliau bahwa all communities are imagined, dan ini cerita yang mau kami bawakan, dan bagaimana museum jadi sebuah alat bagi komunitas di Lasem, komunitas yang berkecimpung di museum ini untuk mengimajinasikan dirinya, identitasnya. Eh, Mungkin cerita di awal kalau Mbak Agni mau cerita bagian ini, bagaimana museum ini pertama kali ada. Ini sebenarnya sejarah yang Personal. Sebe- Sedikit cerita tentang sosok di depan kita, Bapak Agnantio Susantio sebagai pemilik pembangunan Nyahlasen dan juga inisiator nama Museum Nyahlasen bersama Mas Bob, salah seorang siswa filatelis sendiri. Kemudian bagaimana beliau juga berperan sebagai kurator yang pertama, sebagai edukator pertama di Museum Nyahlasen. Sebuah pertemuan yang sangat menyenangkan. Sebuah pertemuan yang menyenangkan bagi kami bahwa Om Santio mendedikasikan karyanya, mendedikasikan bangunan dan rumahnya untuk kegiatan komunitas, termasuk beliau selalu punya pesan, Bu Agni, kalau meneliti ke Lasem, siapapun itu, tinggallah di Museum Lasem dan gratis. Dan itu kemudian kami wujudkan sebagai salah satu komitmen kami di Lasem, menyediakan tempat tinggal untuk para peneliti untuk berkarya tentang Lasem. Nah, mungkin perkenalan saya dengan Om Satyo dari 2015 membawa kami semua berkumpul, dan cerita selanjutnya ada di Mbak Fe dan Chandrika. Terima kasih Mbak Agni. Maaf kalau tadi sedikit technical feedback karena kita sebenarnya duduk samping-sampingan di Nyahlasem saat ini. Eh, History Handed Over ini sangat benar-benar apa yang menjadi eh, bentukan awalnya Lasem. Kami benar-benar diberikan sejarah ini handed over. Dan ini adalah gerakan tangan yang eh, berkali-kali saya ceritakan sebagai bagaimana sejarah atau identitas komunitas itu diberikan dari eh, satu generasi ke generasi lainnya. Dan ini juga yang membentuk gaya pengoleksian di museum ini sangat berbasiskan komunitas. Eh, Apa yang teman-teman pikir signifikan untuk kotanya, kemudian dikumpulkan dari warga, dari lingkungan sekitar, untuk akhirnya kita simpan di museum. Jadi yang kami terima ini eh, dari arsip hingga koleksi benda, kita simpan, kita dokumentasikan, kita simpan semampu kami, dan kita baca. Sampai akhirnya ini berpindah tangan ke audiens museum, eh, di mana terjadi pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan yang kami harap nanti bisa kami kolek kembali
dan menjadikan museum ini sebagai hub pertukaran identitas Kota Lasem dan membentuk budayanya itu sendiri. Ini sedikit eh, background, mungkin ethos cara kami bekerja dan value yang ingin kami bentuk di hub berbentuk museum ini. Eh, Lagi-lagi ini sosok Om Santio yang tadi sudah dikenalkan Mbak Agni, yang key person mengapa museum ini bisa ada di awal. Ini kunjungan mungkin tahun 2018 kalau saya lihat arsipnya bersama teman-teman yang Mbak Agni kenal, yang sambat ini masih membantu kami sebagai relawan eksternal dari luar, eh, adalah bagaimana sejarah told over and over, diberitahu berulang-ulang, terutama secara lisan. Memang museum ini banyak mengandalkan oral history. Waktu awal-awal Om Santio membuka museum ini, Om Santio sendiri yang menceritakan koleksinya kepada audiens, dan rata-rata eh, apa yang Om Santio kumpulkan adalah memorabilia keluarga di samping memang Rangko karena beliau adalah filatelis kawakan. Dan ini budaya yang kami tidak mau lepaskan dari museum. Bagaimana teman-teman datang ke museum itu harus bertemu dengan salah satu dari kami, relawan, untuk diceritakan. Karena local engagement itu yang terus ingin kami pupuk dan menjadi identitas bagian dari museum kami. Di sini ada Mbak Agni, ini yang paling kiri. Lagi, ini adalah para pendiri Yayasan Lasem Heritage, tapi nggak hanya itu, mereka residen paling sering nongkrong di Lasem. Begitu saya ngelihat foto ini, saya berusaha mencari juga foto mereka yang jauh lebih muda, bertahun-tahun sebelumnya, yang mana mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan hari ini di Lasem dengan space yang lebih besar, cakupan space yang lebih besar, yaitu mereka menarasikan ruang-ruang kota. Dan ini ruang-ruang kota di Lasem. eh dan di sini saya mau tarik sedikit ceritanya tentang seperti apa sih untuk teman-teman yang belum pernah datang ke Lasem, seperti apa sih ruang-ruang yang ada di Lasem, terutama ruang kota. Ini baru-baru saja dibuka di 2022, alun-alun dan Masjid Jami yang baru juga di refurbish, direnovasi. Sangat besar, sangat civic, sangat banyak orang. Ini juga ruang kota, koridor ini juga baru saja ditanami lampu-lampu ini. Eh, dan ini pun ruang kota yang teman-teman akan sering sekali lihat dengan tipe fasade eh, rumah-rumah courtyard houses. Eh, Pintu-pintu Lasem ini mewarnai eh, kota tua Lasem, terutama di bagian pecinan. Tapi di Lasem yang kita ceritakan itu adalah ruang-ruang yang seperti ini. Ruang-ruang yang lebih intimate, eh, ruang-ruang confined yang ada di dalam, cerita-cerita yang mungkin belum pernah didengar atau jarang didengar, jarang dilegitimasi di ruang-ruang yang lebih besar, yaitu domestic spaces. Jadi seolah-olah teman-teman datang melihat ke dalam rumah-rumah di Lasem, mengimajinasikan apa yang terjadi di dalamnya, sejarah apa yang berlayer-layer ada terjadi di ruang-ruang domestik ini. Dan ini adalah gambaran teras rumah kami, Nyah Lasem. Di berandanya tempat saya dan Mbak Agni duduk sekarang. Ini teman-teman bisa dijamu makanan. Dan melalui pintu itu kami harap eh, teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih kehidupan domestik di Lasem, yang menggambarkan bagaimana kotanya dulu beroperasi. Kira-kira itu tema besar, dan bagaimana museumnya Lasem berdiri atau ada position itself di eh, sejarah
Kota Lasem. Ini sedikit personal, kalau nggak salah ini foto yang aku temukan paling lama ada waktu kunjungan pertama ini Mbak Atre kan? Oh ya, oh ini Mbak Agni. Wow, oke, aku kira ini Mbak Atre. Kok kayak kemek. Eh, tahun 2017, 2016 atau bahkan older, 2015. Dan eh, ini aku mau cerita tentang bangunannya sendiri, tentang museum as a space. Kalau teman-teman pernah ke Lasem, terasnya Lasem ini teras yang sangat welcoming. Teman-teman boleh duduk-duduk tanpa harus beli. Meskipun sebaiknya sih beli makanan. Ini Dipo di sini minum es teh gratis. Duduk merokok karena ini salah satu ruang dengan microclimate paling friendly di Lasem dan itu sulit sekali ditemukan. Nggak hanya itu, space ini pun akhirnya menjadi living room Kota Lasem, di mana manusia dari berbagai penjuru yang mendatangi Lasem akhirnya ngumpul di sini bercakap-cakap, berdiskusi dari yang santai, hanya nongkrong, sampai yang paling serius. Dan di sini saya menemukan fascination terhadap bagaimana suatu tempat di saat dia membuka dirinya, eh, dia bisa menyatukan banyak orang dari walks of life yang berbeda-beda. Dan inilah yang kami tidak mau hilangkan dan ingin selalu kami jaga. eh, Pun saat bangunan ini berubah bentuk tidak jadi museum, tapi dia harus tetap menjadi meeting space dan harus tetap menjadi living room untuk eh, Kota Lasem. Ini foto yang pertama tadi. Kalau itu foto Mbak Agni, ini foto pertama kali saya datang ke Nyanglasem. Waktu itu saya bareng teman-teman Shared Heritage Lab di ITB. Dan ini ada Om Santio yang waktu itu masih menggait kami. Dan ini adalah foto terakhir saya meninggalkan museum ini sebelum saya datang lagi sekarang. Eh, dan ini sedikit background bagaimana museum ini tercipta di awal, bagaimana museum ini diteruskan, dan nyawa museum itu sendiri as a space. Selanjutnya, tentang history read over, ini sepertinya lebih cocok disampaikan oleh Chandrika. Selain peneliti di Museum Lasem, Chandrika ini sebenarnya eh, menjadi relawan khusus di bagian menginterpretasi eh, koleksi-koleksi yang kita punya. Silakan, Chandrika. Baik, terima kasih Mbak P. Terima kasih juga Mbak Api. Selamat sore teman-teman. Mungkin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Prisya tadi. Memang di sini kita bercerita tentang bagaimana museumnya Lasem tadi tumbuh. Kemudian kita masuk ke bagian bagaimana menyusun interpretasi ulang atau penegasan sejarah ulang dari Nyah Lasem itu sendiri. Di sini kita sudah mendapatkan bahwasannya tadi dijelaskan Nyah Lasem itu tumbuh dari orang-orang yang kaum-kaum yang mungkin suara orang biasa begitu, dari orang-orang yang mungkin seringkali tidak terdengar di dalam sejarah gitu. Memang penelitian tentang Lasem sangat banyak. Kita tahu ada peninggalan kolonialnya, peninggalan klasiknya juga ada, Islam juga sampai ke masa prasejarah itu banyak. Tetapi suara-suara orang yang biasa eh, ini belum banyak disampaikan begitu. Makanya kita mencoba untuk menuliskan ulang bagaimana sejarah Lasem dari sudut pandang orang-orang biasa sehingga ini yang nanti coba akan kita eh, kita tuju begitu terkait dengan visi dari museumnya Lasem itu sendiri. Ini bisa dilanjut, Mbak. Nah, ini adalah momen ketika kami, jadi seperti yang disampaikan tadi, memang museum ini
tidak seperti museum-museum nasional atau museum-museum daerah yang memang dibiayai oleh Pemda dan lain sebagainya. Kami lebih ke ya lebih banyak relawan begitu, jadi community based on museum gitu. Nah, ini ketika kami melakukan pre-strategic plan, bagaimana untuk menyusun rencana strategis ke depannya. Jadi kami coba menyusun draft untuk visi dan misi. Di situ ada fotonya, itu ada teman-teman, ada Mas Pop, ada eh, Diko juga, dan ada teman-teman lain. Itu juga tersebut ada tulisannya itu visi, itu draft coret-coret. Memang waktu itu kami berdiskusi dari pagi hingga petang ya Mbak. Mungkin itu udah, mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, tapi kami tetap berusaha untuk menyusun visi misi yang paling sesuai dengan yang Lasem. Jadi memang dari situ kami mendapatkan suatu hal yang disepakati, mungkin itu yang terkait visinya, yaitu menjadi museum berbasis komunitas yang menyuarakan gerakan perempuan dan pelestarian. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak. Nah, ini juga salah satu bentuk eh, proses kami ketika akan menyusun interpretasi dan penyajian ulang bagaimana narasi sejarah di Lasem itu dituliskan dan diceritakan begitu. Ini ketika kami analisis SWOT gitu, jadi kami bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kekurangan-kekurangan dari kami, kelebihan-kelebihan dari kami, termasuk juga bagaimana cara kami untuk merencanakan strategi yang terbaik untuk pengembangan museum di masa mendatang. Itu karena keterbatasan ini tadi, tapi kami tetap berupaya untuk didaya dan berjalan menyongsong tujuan, yaitu dari visi dan juga misi yang sudah kami susun begitu. Dari proses penyusunan itu sebenarnya ada diskusi-diskusi yang menarik karena kami tidak hanya berkiblat, mungkin tidak hanya mencontoh beberapa museum-museum di Indonesia, tetapi kami juga coba mencari rujukan yang sesuai, termasuk museum-museum di luar negeri, termasuk juga kami menggunakan apa semacam guideline dari ICOM dan International Council of Museum yang mencoba mendefinisikan museum itu tadi sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat di Lasem gitu. Jadi meskipun kami juga berdiskusi tentang museum ini, tapi kami juga tidak melepaskan nilai-nilai yang sebenarnya kami miliki terkait dengan yang ada di Lasem. Next. Nah, ini contoh dari kami mungkin di beberapa museum-museum lain mungkin masih jarang bagaimana kami menyusun apa SDM begitu, melihat kelebihan dan kekurangan dengan masing-masing orang ini memberikan apa sih yang 5 hal yang mereka eh, punya dan kelebihannya. Jadi dari situ kami bisa melakukan pemetaan SDM atau mapping sumber daya manusia dari relawan-relawan kami. Kembali lagi karena kami berbasis komunitas sehingga pekerjaan ini lebih banyak bersifat sukarela dan volunteer begitu. Jadi memang melibatkan dari volunteer yang memang secara aktif terus-menerus di situ, tapi juga kami juga melibatkan volunteer-volunteer yang tidak selalu ada di situ, tapi bekerja dari jarak jauh tetap pengembangan museumnya langsung. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi, kalau tadi sudah visi, ini memang coret-coretan kami, bagaimana kami berdiskusi dan sempat ngotot-ngototan juga. Mungkin proses ini bisa menjadi salah satu apa ya, pelajaran bagi teman-teman semuanya, bahwasanya memang sebenarnya untuk membuat museum itu tidak, menurut kami memang membuat museum itu tidak serta merta kira harus eh, saklek dengan ketentuan yang ada, misalkan harus visi misinya yang muluk-muluk tetapi tidak bisa tercapai dan target orientednya tidak ada, jadi mungkin untuk mencapai tujuan itu tidak tercapai. Nah, dari situ kami coba mendiskusikan meskipun agak alot juga waktu itu, tapi kami dapat menjadi apa ya, semacam satu kesimpulan bersama bahwasanya memang misi utama Museum Langsung itu untuk melestarikan arsip, benda, memori tentang kebudayaan Nyonya atau Nyah dan perempuan Lasem, serta
kami tetap berusaha untuk mengkomunikasikannya ke publik begitu. Dan juga, nah ini contoh beberapa eh, proses kami ketika menyusun interpretasi, bagaimana kami seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kekuatan kami itu sebenarnya seperti apa, kelemahan kami, kesempatan apa yang akan kami dapatkan ketika melakukan analisis SWOT itu tadi, sehingga kami dapat memperoleh gambaran diri kami sendiri begitu. Banyak orang mungkin selalu melihat secara lebih jauh gitu, selalu mungkin istilahnya sesuai dengan apa pepatah rumput tetangga itu lebih hijau. Jadi jarang yang melihat ke diri sendiri begitu. Nah, kami coba untuk melihat diri kami sendiri sebenarnya kekuatan yang kami punya itu apa, sehingga proses kelestarian ini bisa berjalan secara lebih baik. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa proses ketika kami melakukan uh, pemilihan salah satu koleksi yang paling menarik begitu dari masing-masing interpreter, bagaimana menyusun cerita-cerita ulang yang memang sangat sesuai dan sesuai minat masing-masing dari orang yang menceritakan itu. Jadi berbeda-beda dari teman-teman kami yang ada di Museum Hansen ini. Maksudnya, ini contoh program interpretasi yang kami lakukan, yaitu dengan melakukan apa ya, cerita koleksi begitu, eh, menceritakan masing-masing dari kami berproses untuk menceritakan koleksi apa yang paling menarik dari mereka. Kemudian kami bisa mengetahui analisis istilahnya sumbernya dari mana koleksi yang kami dapatkan, kemudian cerita-cerita menarik apa yang kami dapatkan. Salah satunya ini cerita dari Mbak Agni Magina. Ini beliau bagaimana caranya mendapatkan koleksi kasut maling yang sebenarnya mungkin barang-barang ini terkesan barang biasa begitu bagi orang-orang di luar sana, tetapi cerita yang ada di baliknya itu yang sebenarnya menarik. Makanya kami coba untuk menceritakan bagaimana kisah-kisah koleksi orang-orang biasa ini yang terpinggirkan dari sejarah sejarah besar bangsa begitu. Karena kita bicara sejarah kan pasti biasanya cerita perjuangan, cerita bagaimana kemerdekaan, kemudian bagaimana eh, daerah ini bertumbuh begitu, tapi jarang melihat bahwasanya dari rangkaian cerita besar itu ada sosok-sosok para orang-orang yang terpinggirkan ini. Mungkin ini menjadi salah satu kajian yang menarik juga di kedepannya, bagaimana interpretasi itu bisa masuk sampai ke relung-relung kisah-kisah yang jarang terdengar oleh orang-orang banyak begitu. Itu yang mungkin menjadi fokus dari kami. Next, Mbak. Ini Oke, mungkin thank Mbak Fi bisa melanjutkan. Mm-mm. Thank you, Chan. Mungkin sedikit note tadi yang di atas teman-teman lihat ini tuh proses yang cukup kolaboratif setelah ada presenter, ada yang mensketsa gitu, mencoba mengartikan apa sih yang dimaksud presenternya, terus nanti dilempar ke teman-teman apa sih yang teman-teman lain ingin tahu tentang objek-objek ini. Dan kami harap tools-tools atau metode-metode seperti ini bisa kami lakukan terus-menerus dengan setiap koleksi sehingga apa yang kami tampilkan itu selalu relevan dengan pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman eh, di sekitar museum juga tahu dan di teman-teman di masyarakat yang lebih kontemporer. Eh, ini meneruskan tema yang tadi. Ini hal yang kita coba bangun terus di museum yaitu history takeover. Bagaimana sejarah yang kita tampilkan itu em, tidak eh, statis dan memiliki ruang untuk terus dikembangkan sesuai dengan curiosity community-nya. Dan kami pikir ini adalah kunci dari pelestarian karena ketika semua orang merasa mereka bisa contribute, mereka eh, bisa engage, punya sense of belonging yang lebih tinggi. Saat itu juga mereka punya awareness untuk terus melestarikan entah itu sejarah atau budaya yang dimiliki komunitas tersebut. Jadi ini yang tadi beberapa slide teman-teman lihat kita coba mapping
pengetahuan apa saja yang ada di sekitar Lasem, siapa yang tertarik menggarap apa, expertise teman-teman sendiri, dan interest teman-teman sendiri. Selain itu kita coba terus membuka teras kami untuk program-program yang mungkin di musim-musim lain terlihat kurang saintifik gitu, tapi kita terus memberdayakan ini. Waktu itu kita bikin jamu sama-sama, ada ini ada sketch community. Ini orangnya datang nih tadi di sini, Akrom. eh ada teman-teman yang suka nyanyi-nyanyi dari yang serius sampai eh, lucu-lucuan. Tapi ini juga yang membuat eh, locals merasa attach ke museumnya, tidak dulu sebagai institusi, tapi dia sebagai space saja, itu sudah cukup. Apalagi eh, kalau dia bisa beroperasi sebagai hub eh, untuk memproduksi pengetahuan. eh Seperti workshop yang ini kita mulai galakan dan kita mulai jual ke teman-teman yang bisa datang ke sini. Selanjutnya ini eh, materi khusus tentang MKB, apa itu MKB, kenapa kita bisa dapat MKB, dan proses panjangnya. Chandrika jauh lebih tahu ini daripada saya karena dia hands-on meneliti bersama Mbak Agni dan peneliti-peneliti lain di LASEM untuk menominasikan beberapa arsip Lasem ke Register Memori Kolektif Bangsa. Silakan, Chan. Baik, Mbak. Masukan tadi memang untuk penulisan sejarah eh, orang biasa tadi itu memang interpretasinya sangat panjang prosesnya, termasuk tadi strategi plan, kemudian dilanjutkan dengan nanti kita sedang menyusun rencana interpretasi yang lebih mendalam tentang Museum Yangasen. Dan di sini kami coba untuk bagaimana menjelaskan proses, salah satunya proses itu kita dapatkan dari penghargaan yang kita dapatkan. Ini foto teman-teman Museum Yangasen, itu ada pegiat Museum Yangasen termasuk sanak famili dari Om Santio tadi, founder of Museum Yangasen. Nah, itu kita bercerita bagaimana memori kolektif bangsa itu sebenarnya suatu arsip dari sejarah peradaban bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia begitu. Jadi kelasnya arsip-arsip yang ada di Lasem itu tidak hanya kelas daerah sebenarnya, tetapi sudah sampai ke nasional, bahkan mungkin nanti teman-teman akan bisa mengetahui bagaimana gambaran jaringan dagang yang kami dapatkan di arsip dari koleksi Museum Lasem ini dapat menjalin relasi dari masing-masing daerah dan menjadi semacam penghubung antar gambaran keindonesiaan Indonesia dengan yang beragam serta relevan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi membentuk kayak identitas ini nantinya kita bisa dapatkan dari kisah uh, memori kolektif bangsa yang kami dapatkan begitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh arsip yang kami miliki. Jadi memang uh, tujuan dari sebenarnya tujuan untuk tujuan dari adanya registrasi program memori kolektif bangsa oleh ANRI itu sebenarnya untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip-arsip dari kemusnahan atau hilang dari mulai akibat alamiah maupun dari olah manusia begitu. Dan memang MKB itu sebenarnya mencatat sejarah politik, sosial, tokoh penting bangsa, peristiwa penting hubungan dengan negara lain, termasuk titik balik sejarah, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, program ini sebenarnya juga untuk membangun basis data bagi arsip yang memiliki nilai penting bangsa. Salah satunya arsip yang teman-teman lihat di dalam slide berikut ini. Ini contoh beberapa arsip dari mulai foto, kemudian nota, kemudian juga arsip bagaimana jaringan dagang batik Lasem pada awal abad 20 itu dapat menggambarkan kebinekaan Indonesia di masa lampau. Kami, termasuk saya, Mbak dan juga Mbak Agni dan juga teman-teman periset lain di Museum Lasem itu coba menggarisbawahi ternyata ketika kami mengulik
arsip ini kita mendapatkan banyak data yang sungguh mencengangkan gitu. Bagaimana jaringan dagang batik lasem itu bisa menjadi perekat kesatuan Indonesia pada waktu itu. Jadi misalkan arsip ini yang kita lihat di slide ini misalkan bisa bercerita bagaimana sebenarnya batik lasem itu bisa menyatukan antar orang yang berbeda ras, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda keyakinan begitu, bahkan wilayahnya juga jauh dan belum pernah misalnya belum pernah ke Lasem di waktu tahun segitu bisa dibayangkan tahun 1000 awal abad 20 itu untuk berkomunikasi masih sulit, tidak seperti sekarang yang sudah memakai telepon seluler yang dengan sinyal kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh, tetapi hubungan simbiosis mutualisme itu bisa terjalin pada waktu itu begitu. Dan itu kita bisa temukan di orang-orang di barang-barang atau benda yang mungkin orang-orang itu melihatnya tidak signifikan pada waktu itu, tetapi pada masa sekarang kita bisa melihat, membaca dengan berbagai macam bahasa dari mulai Belanda, Mandarin, Tionghoa, Melayu, termasuk bahasa Indonesia atau pada waktu itu bahasa Melayu, itu bisa kita lihat bagaimana signifikansi jaringan dagang batik lasem sehingga bisa mendapat penganugerahan memori kolektif bangsa. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah contoh peta yang kami buat. Ini titik-titik biru itu adalah nama-nama daerah atau nama-nama tempat yang tertulis di arsip yang kami coba ajukan ketika dalam NKP mulai tahun kemarin gitu prosesnya itu. Kini kita bisa mendapatkan bagaimana banyaknya titik-titik penting di masa lampau yang menghubungkan dari mulai Pulau Sumatera yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura, termasuk sampai ke Sabah, negara bagian yang sekarang masuk ke wilayah Malaysia, termasuk juga ke daerah Timur Timur atau sekarang Nusa Tenggara Timur begitu, termasuk ke Maluku, ke Banda, sampai ke Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara juga banyak. Nah, itu yang kami temukan nama-nama itu di arsip yang kami miliki begitu, arsip memori kolektif bangsa jaringan dagang batik lasem begitu. Dari cerita itu kita bisa mengetahui bahwasanya pada waktu itu perdagangan kita itu sudah sedemikian majunya, meskipun keterbatasan komunikasi dan lain sebagainya ternyata tidak menyurutkan orang-orang untuk berdagang secara jarak jauh. Dan nanti ada kisah-kisah unik yang mungkin nanti teman-teman akan penasaran begitu, kok bisa seperti ini begitu. Lanjut, Pak. Nah, ini proses yang kami lakukan begitu. Sebenarnya untuk pengumpulan arsip sendiri sudah dilakukan secara mandiri sejak 2016 hingga 2023 kemarin, dan ketika 2023 kemarin kami coba registrasikan untuk bisa masuk ke nominasi memori kolektif bangsa begitu. Pada waktu itu kami juga sowan dulu ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Rembang, dan itu konsultasi pertama yang kami lakukan sekitar bulan Oktober pada tahun 2023. Jadi memang kenapa arsip di MKP ini sangat menarik dan unik gitu, karena satu-satunya arsip yang diusulkan oleh komunitas bersama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dimiliki komunitas juga itu yang berhasil mendapatkan nominasi, karena beberapa daerah lain memang ada yang mendapatkan NKB nominasi memori kolektif bangsa begitu, tetapi tidak dilakukan oleh komunitas. Dan kami itu tadi kami berusaha untuk melakukan kerja-kerja dari para relawan itu, dari orang-orang biasa itu yang ternyata komunitas itu bisa masuk ke nominasi ini. Dan itu ketika misalkan saya ketemu dengan dinas lain misalkan yang mendapatkan waktu salah satu kajian begitu, kami
saya bertemu dengan dinas arsip dan perpustakaan yang lain, mereka juga dapat, tapi mereka tidak dari komunitas begitu, tapi mereka dari dinas gitu. Dan satu-satunya yang di mendapatkan penghargaan dari Andri melalui komunitas itu ya arsip yang dimiliki oleh Museum Minahasem gitu. Nah, konsultasi kedua kami lakukan sekitar bulan Oktober tanggal 24 di Museum Minahasem. Kemudian juga kami lakukan penandatanganan antara pemilik arsip dengan Om Santio dan juga Bapak Baskoro atau Mas Pop gitu. Dan setelah penandatanganan itu, mungkin bisa dilanjut Mbak. Setelah penandatanganan itu nantinya akan ada presentasi ini eh, dari Mbak Lima Gina yang mempresentasikan arsip yang diajukan oleh di Andri pada waktu itu. Nah, presentasi ini dilakukan sekitar bulan Februari tahun 2024. Kemudian setelah presentasi dilakukan visitasi oleh Andri dan Dewan Pakar ke Museumnya Lasem sekitar bulan Maret. Dan dari proses panjang itu kami mendapatkan informasi-informasi lebih banyak lagi bahwasanya memang selain arsip jaringan dagang itu sebenarnya arsip yang kami miliki yang punya kisah unik salah satunya bagaimana dapur umum pada masa perang dilakukan oleh para orang-orang eh, kaum perempuan begitu yang berusaha menginisiasi bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu. Memang beberapa kali kisah-kisah perjuangan hebat itu dilakukan oleh para kaum lelaki, entah mungkin kaum pejuang begitu, tentara begitu, para pemuda begitu. Tapi kisah-kisah yang sebenarnya ini memang kaum kaum perempuan tidak langsung melakukan perjuangan dengan bertempur dengan apa pada masa revolusi kemerdekaan begitu. Tetapi dari dukungan para kaum perempuan inilah sebenarnya para pejuang, para tentara itu bisa mendapatkan semacam dukungan begitu dari sumber daya logistik, makanan dan lain sebagainya itu yang disiapkan oleh para kaum perempuan dan kisah itu terekam di arsip yang kami miliki salah satunya dan itu yang jarang sekali diketahui oleh orang-orang umum begitu bahwasanya memang kisah-kisah yang orang-orang pinggiran ini memang jarang terungkap begitu. Mungkin saya mau minjam istilah dari Gayatri Spivak, mungkin salah satu tokoh postkolonial gitu yang coba melihat bagaimana sudut pandang orang-orang terpinggirkan itu bisa menjadi semacam alternatif baru bagaimana memandang sejarah itu tidak atau kisah masa lalu tidak hanya berkonsentrasi ke kisah orang-orang besar, bagaimana orang-orang kecil yang dibungkam yang tidak terceritakan dalam sejarah itu bisa kita munculkan narasinya dan akhirnya kami mendapatkan penganugerahan MKB Memori Kolektif Bangsa itu ada fotonya di situ diwakili oleh Bapak Bupati Rembang bersama dengan Ibu Bupati yang dilakukan di Kalimantan begitu. Lanjut Pak. Nah dari hasil itu dari kisah yang terekam di dalam MKP sehingga kami mendapatkan eh, anugerah dari Andri mencapai nominasi sebagai eh, memori kolektif bangsa. Akhirnya kami mencoba menginisiasi bagaimana cerita ini bisa didengarkan oleh khalayak umum itu, oleh publik secara luas, termasuk oleh orang-orang di Lasem yang mungkin para pemudanya itu sekarang sudah tidak mengetahui kisahnya. Nah, itu sesuai dengan tujuan visi yang sudah kami sampaikan tadi di awal bahwasanya museum kami juga mengkomunikasikan apa yang kami miliki kepada publik. Salah satunya dengan pembuatan pameran Memori Kreatif Bangsa tahun 2024 dengan judul Jaringan Dagang Batik Lasem pada awal abad 20. Dan ini beberapa contoh foto dan poster yang kami coba berikan sebagai contoh. Dan ini pameran ini masih ada di Museumnya Lasem sampai akhir Desember. Nah, teman-teman yang dari luar Lasem misalkan pengen berkunjung ke Lasem bisa masih menikmati bagaimana jaringan dagang dan arsip ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di Lasem dan jarang terdengar dari kisah-kisahnya begitu. Dan ini kami mendapat atensi yang cukup menarik karena para generasi muda itu sungguh mendapat cerita yang sungguh apa ya
jarang kami sadari bahwasanya mereka juga sebenarnya tertarik dengan kisah-kisah seperti ini. Mereka sebenarnya juga eh, penasaran apa sih yang terjadi di Lasem pada awal abad 20, apa sih yang terjadi di balik tembok tinggi orang-orang di kawasan Pecinan Lasem, dan itu generasi muda itu benar-benar menjadi lebih aware dan lebih peduli kisah-kisah yang dimiliki oleh Lasem di masa lampau. Salah satunya akibat penyelenggaraan dari pameran MKB ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh foto yang kami berikan dalam pameran MKB ini. Ini aja salah satu foto yang mungkin sangat ikonik itu, ketika kita bisa melihat seorang yang sangat masih belia bisa menggunakan kaca pembesar berperan sebagai seorang detektif mencoba untuk melihat apa isi dari arsip yang kami miliki. Begitu arsip itu kami pajang dan dapat dinikmati oleh teman-teman pengunjung, dan di situ mungkin dari bayangan si adik kecil ini mungkin dia berpikir apa sih ini gitu, tapi ketika dia sudah bisa membaca apa yang sebenarnya ada di arsip itu, mungkin dia mendapatkan suatu insight baru. Dan ini yang sangat penting, bagaimana memberikan memori kolektif dari dini, bagaimana nilai penting dan signifikansi arsip dapat dinikmati oleh orang yang masih belia. Termasuk juga di gambar yang masih kanan ini, ya di sisi kanan ini ada teman-teman pemuda juga, pemudi juga yang masih muda juga, generasi muda yang coba untuk merangkaikan eh, jaringan dagang batik Lasem. Jadi kami memberikan semacam apa semacam pinset yang mungkin bisa disambungkan dengan sebenarnya letaknya itu di daerah mana, dan itu teman-teman bisa menebak dan mencoba untuk mengganti di sebelah mana dari titik yang mungkin secara geografis seperti yang di peta tadi ada Sipirok, kemudian ada Sabah, ada Banda dan lain sebagainya, itu bisa sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di arsip. Dan mungkin beberapa dari pengunjung itu mungkin masih salah dan ya agak melenceng sedikit atau mungkin agak terjadi kurang begitu benar penempatannya, tetapi itu menjadi pengalaman yang baru sebenarnya. Oh, berarti kalau kita bisa bayangkan dari Lasem yang letaknya di pesisir ini bisa sampai ke Banda, terus mungkin generasi muda itu jadi berpikir kayak misalkan waktu itu saya bertemu dengan generasi muda dan dia bercerita dan bertanya, kok bisa ya Lasem bisa mempunyai apa jaringan dagang yang seperti ini, bagaimana kok bisa eh, batik Lasem itu bisa sampai ke Banda, itu bagaimana kisahnya. Bahkan teman saya yang datang ke Banda itu juga heran ketika dia baru sampai ke Banda dan melihat adanya batik Lasem di satu museum di Banda itu. Dia berpikir bagaimana caranya kok bisa batik Lasem pada waktu awal abad 20 kok bisa sampai sana, dan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik. Dan ketika kami berkelakar untuk bercerita tentang itu, mereka menjadi takjub dan menjadi peduli dengan apa yang dimiliki oleh Lasem. Next, Mbak. Nah, ini catatan menarik juga dan mungkin agak unik begitu. Jadi memang selain di pameran itu, selain nanti teman-teman juga akan mendapatkan peta tadi yang mungkin teman-teman bisa bermain untuk menempatkan lokasi yang paling benar, lokasi daerah benar yang benar ketika mengirimkan batiknya sesuai dengan yang ada di arsip. Teman-teman juga bisa mengisi salah satu note yang kami sediakan. Ini ada jawaban-jawaban lucu dari para pengunjung. Terus bagaimana, kayak misalkan arsipnya Lasem, ada yang minta curhat, kamu kalau curhat biasanya tentang apa? Nah, ini ada yang menjawab tentang cinta, duit, dan juga kehidupan. Ini menjadi yang agak menggelitik juga. Salah satu yang lain misalkan surat atau arsip paling berharga yang kamu punya, surat keputusan SK CPNS. Ya, ini memang berharga juga sih karena ini juga sangat menarik bagaimana SK PNS itu menjadi surat yang dianggap paling berharga, karena bisa mungkin orang-orang sekarang berpikir bisa untuk menggadaikan, mendapatkan kredit dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kisah-kisah yang menarik. Terus bagaimana kayak misalkan kisah-kisah lain yang misalkan hidup kalau nggak gini ya gini-gini aja. Nah, itu menjadi salah satu kisah-kisah menarik yang kami dapatkan. Mungkin teman-teman kalau misalkan ingin berkunjung ke
Museum Nyai Lasem akan juga mengisi hal-hal yang mungkin sebenarnya sangat jarang terpikirkan oleh teman-teman, tapi ketika teman-teman datang ke Museum Nyai Lasem nanti teman-teman akan terpikirkan apa sebenarnya yang teman-teman punya dan apa teman-teman yang sebenarnya hal itu penting tapi teman-teman tidak sadari. Nah, itu yang mungkin coba kami ingin sampaikan pesan itu ketika teman-teman melihat pameran temporer dari eh, MKB yang ada dimiliki oleh Museum Lasem. Lanjut, Mbak. Nah, itu mungkin itu sedikit kisah tentang MKB, mungkin Mbak bisa melanjutkan. Thank you, Chan. Teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih yang ada di arsip yang terregister tadi, bisa ngobrol-ngobrol sama Chandrika sebagai penelitinya atau datang langsung ke museum kami karena eh, eksebisinya masih ada sampai kita ganti lagi nanti untuk opening di akhir tahun. Eh, Pertanyaan yang sering kami dapat setelah kami dianugerahi Memori Kolektif Bangsa adalah setelahnya apa? Kami mau ngapain? Oh, oke, sekarang sudah dapat penganugerahan ini, lalu museum ini mau mau digimanakan? Eh, Sebetulnya tadi penutup yang sangat baik gitu ya dari Chandrika bahwa kita mau terus mengingatkan teman-teman bahwa sebagaimanapun kita meromantisasi masa lalu, apa yang mereka punya sekarang akan menjadi sejarah juga. Orang-orang biasa ini dengan keseharian mereka menggeluti apa yang mereka lakukan sekarang, itu akan menjadi sesuatu yang penting di masa depan apabila tercatat dan tersampaikan dengan baik. Ini yang ingin kita bangun. Kita ingin punya jejaring dengan komunitas-komunitas lain, gak hanya di Lasem, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan ini kebetulan teman kami yang baik sekali yang menjadi relawan konservator di museum ini, Mbak Tarlen, menginisiasi gerakan yang namanya Kolektif Belajar Konservasi. Sekalian eh, promo sama teman-teman sekalian bahwa betul-betul informasi yang ditukar di dalam grup ini itu sangat menakjubkan gitu karena ini adalah kumpulan dari komunitas-komunitas grassroots di seluruh Indonesia yang eh, masing-masing menggerakkan eh, budaya lokal di tempatnya sendiri dan bagaimana mereka ingin saling support satu sama lain. Itu yang kami rasa sangat penting dalam gerakan-gerakan komunitas, saling menemukan support eh, di dengan berjaring. Eh, dengan itu pula ada satu workshop yang akan Mbak Tarlen, inisiator kolektif belajar konservasi, lakukan hari Minggu ini di Lasem jam 10 sampai jam 1 siang. Kalau teman-teman happens to be di Lasem, ini workshopnya tatap muka. Kita mau mengajak eh, teman-teman yang ada di sekitar rumah kami untuk membawa foto lama yang mengingatkan mereka akan tradisi hunian di Lasem, mengingat Lasem sebagai rumah, sebagai ruang hidup yang membentuk identitas mereka sendiri, identitas personal, dan bahkan nanti bisa dibaca sebagai identitas komunitas juga. Workshopnya adalah membuat desain dari satu materi tersebut. Untuk teman-teman yang tidak bisa datang, eh, bisa lihat kegiatan-kegiatan kami di @nyahlasem dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di Lasem dan di sekitar Lasem di @kesengsem Lasem. Tapi eh, yang ingin kami kedepankan adalah bagaimana teman-teman yang sekarang itu aktif membentuk cerita-cerita baru around arsip yang kita punya atau around arsip yang secara personal mereka miliki. Eh, di samping itu, on top of that, harus ada usaha-usaha kami mendiseminasikan eh, pengetahuannya, namun juga memonetisasi. Dan di sini kami bekerja sama dengan
relawan-relawan lain across Yayasan Lasem Heritage. Kalau teman-teman datang ke Museumnya Lasem dan ingin belajar membatik, kita sudah punya fasilitatornya, kita bisa sediakan space-nya. Teman-teman akan dibimbing langsung oleh instruktur-instruktur dari eh, beberapa rumah batik yang ada di sekitaran Lasem yang available. Kita punya merchandising, kita punya interpretative tour yang teman-teman bisa akses dengan datang ke sini gitu. Em, dan menjaga museum sebagai space tidak hanya menjaga koleksinya tapi menjaga lingkungannya dan bangunannya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang eh, backgroundnya dari arsitektur dan lingkungan binaan. Ini hal yang untuk sekarang belum jadi on top of our priority karena ketidakadaan dana. Teman-teman tahu bagaimana itu membutuhkan dana yang besar sekali, tapi inisiatif-inisiatif kecil reach out ke sponsor ini adalah hal yang selalu kami lakukan dan dengan registrar MKB ini kami punya nilai jual lebih untuk mendatangi funders eh, yang sekarang sedang dalam tahap survei untuk membantu kami. Ada Jarum Bakti Lingkungan yang akan melakukan penanaman bibit tanaman, tapi juga nggak hanya itu, bibit-bibit tanaman yang bisa kami olah menjadi pewarna alam, nggak hanya di Lasem, bahkan mungkin nggak hanya di Lasem, mungkin di sekitar Lasem juga eh, ada spesialis untuk meremajakan fasade dan teras kami yang mudah-mudahan bisa terlaksana sebelum tahun. Ini giat-giat yang tidak nampak di museum, tapi eh, sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan morale teman-teman yang bergiat di sini juga. Di samping itu, bagaimana pelestarian ini harus bisa dekat dengan kami, dengan keseharian kami, karena yang kami jaga adalah tradisi kerumahan. Jadi kami juga harusnya ditantang untuk bagaimana menjaga rumah yang dipinjamkan pada kami ini, gitu. Hal-hal yang kami sedang coba sekarang sebenarnya adalah mengkompos, mencoba budidaya maggot. Baru beberapa hari telurnya udah menetas nih. Kita mau coba dari hal yang ke- sekecil rumah dulu untuk mengolah sampah sendiri karena itu juga yang diajarkan dari tradisi Nyah Lasem. Nyahnya ini selalu mulai dari skala paling kecil, yaitu skala keluarga dan skala rumah, skala domestik. Ini yang lagi seru sekali sekarang ada adalah tradisi makan siang bareng-bareng, masak ke pasar. Dari ini sesuatu yang sangat lekat gitu ya dengan rumah. Feeding, gathering around food itu sangat besar di tradisi Southeast Asian family dan itu tempat atau waktu di mana cerita-cerita ditukar, sejarah-sejarah sebetulnya di pass down ke generasi-generasi selanjutnya dan ini mengingatkan kita pada bagaimana pangan itu adalah kunci dan itu banyak sekali tradisi yang sebenarnya eh, ter ter eh, terwujud dalam apa yang kita makan. Di sebelah kiri ini ada beberapa arsip yang dimiliki museum yang berkenaan dengan resep-resep keseharian yang ditulis tangan oleh para nyonya. Kita masak. Dan kita masak. Iya, dan dimasak. Itu satu-satu. Yang terakhir, mungkin saya pengen cerita tentang teman-teman yang voicing over. Saya nyari, yuk kita kayaknya nggak pernah foto bareng. Ternyata terakhir waktu Iki minta, ayo foto bareng, kita nggak pernah foto. Aku malah lupa masukin foto itu ke sini. Pas aku cari-cari, kok nggak ada ya foto yang paling rame adalah malah foto klub lagu Oriental Asal. Saya pikir pas banget sama judulnya voice over. Hal yang paling saya sadari di sini adalah bagaimanapun teman-teman yang terlibat di museum adalah hanya merepresentasikan sebagian kecil sekali dari em, masyarakat lokal di Lasem. Jadi bagaimanapun sejarahnya menggunakan voice over, menggunakan suara yang kita pinjam dari teman-teman yang sebagian kecil itu. Eh,
dan mereka bekerja voluntarily. Em, Maka itu penting sekali untuk kami selalu tahu apa sih yang memotivasi teman-teman ini semua buat bergerak. Apa yang teman-teman ini ingin achieve on personal level untuk akhirnya terus mau secara eh, mungkin nggak militan juga ya, tapi eh, secara ikhlas untuk melakukan di eh, di giat museum ini. Kita tahu Mbak Agni, dia memang soalnya adalah seorang peneliti gitu. Dia mau meneliti untuk museum. Itu pekerjaan yang kalau misalnya museum udah jadi seperti apa, itu sesuatu yang masih terus ingin dia lakukan. Eh, Seperti Mas Pop, Mas Agi, mereka punya ketertarikannya masing-masing. Mas Pop dengan literasinya, literatur, Mas Agi dengan kearsipannya, pengen pengen punya museum sendiri gitu. Ayo Mas, kita gerak sama-sama, kita belajar sama-sama karena bahkan tools ini tools yang baru sekali untuk kita semua. Satu residen kita juga yang jadi kuncian museum Dipo pengen punya space untuk berkarya. Kita ingin selalu dorong saat ada ketempatannya untuk teman-teman bisa mengolah apa yang kita punya di sini jadi sesuatu aktualisasi diri mereka. Karena itu penting sekali dalam gerakan komunitas kalau dia mau long last. Gak hanya itu, ini foto-foto yang saya curi dari sana sini gitu ya. Ada Chandrika di depan kelenteng, aku nggak tahu tahun berapa. Ini Iki yang nggak pernah ada fotonya, tapi ternyata di foto mas-mas kayaknya kemarin masih sembahyangan. Mbak Yulia dengan giatnya dikabari eh, yang selalu bisa kita minta tolong soal administrasi, kesekretariatan, Mbak Ci Ernita dengan keuangannya, Hakam juga yang separuh model. Ini Hakam di mana? Hakam, kamu Hakam pulang. Bila kamu dengar ini, Hakam pulang. Tapi nggak hanya itu, dari internal kita dapat banyak sekali bantuan-bantuan eksternal teman-teman kabari yang banyak bersinggungan dengan kerja-kerja yang memang ada di museum, teman-teman tim desain, Batarlen yang benar-benar eh, wah membantu kami sponsoring, merchandising, Kak Inu yang selama ini marah-marahin kita untuk ayo jadiin plan interpretasi yang baik supaya museum kalian pun punya narasi yang bagus. Eh, dan banyak teman-teman lain yang aku gak bisa ini satu-satu dan itu memang harusnya tugasku untuk memapping kita punya source apa aja karena eh, jujur museum ini masih ada sampai sekarang karena relawan-relawannya dan itu adalah source terbesar kami di samping arsip tadi. Teman-teman peneliti dari seluruh penjuru Indonesia dan seluruh penjuru dunia datang ke Nyalasem dan mereka memperkaya khazanah apa yang kita miliki di sini dengan eh, meng, eh, mengkoneksikan dengan pengetahuan mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan established museum pun belum tentu punya. Jadi ini kami bangga sekali dengan jejaring eh, keilmuan yang sebenarnya kami sangat kaya. Tapi bagaimana ini bisa terus-terusan kami cultivate dan eh, loopnya tidak loopnya selalu open ended. Open ended ya benar. Loopnya selalu open ended. Dan ya ini shout out untuk relawan-relawan ter terkini yang paling bekerja keras karena ini kerja-kerja fisiknya itu banyak sekali di museum yang kadang kami yang sehari-hari di sini udah nggak kuat nih Mas Sigit yang ini Sigit Fixing Services gitu yang bisa membenarkan apa aja di eh, di museum ini dan Mbak Opi yang Opi cleaning services gitu yang bisa membersihkan dan membereskan apapun yang ada di museum ini karena ya tadi ini tempat kita menyimpan tempat kita tempat kita mendisplay tapi juga tempat kita hidup dan tempat kita bergiat gitu jadi banyak sekali eh, tempat kita menerima tamu juga jadi banyak sekali hal yang sebetulnya confined di satu space ini eh, sehingga em, seringkali dia berantakan saat tidak ada sistem yang baik. Ini yang terus kami usahakan, bagaimana dia eh, bisa menerima audiens dengan nyaman,
teman-teman yang bergiat di sini pun eh, bisa punya ruang yang menyenangkan gitu. At least that's what we can offer. Dan yang terakhir, history is not yet over. It will never be over. Apa yang handed over sama Om Santio itu sesuatu yang ingin kami terus jaga dan bahkan kembangkan. Dan uh, we have that privilege untuk meneruskan dan akhirnya nanti di suatu masa handover ke generasi yang selanjutnya juga. Dan kami rasa itu adalah kunci paling utama dalam pelestarian. Begitu deh. Yes. Ya, Ya, terima kasih Mbak V, terima kasih Mas Chandrika. Sekarang kembali ke moderator dan waktunya kita untuk membuka sesi diskusi. Tapi sebelum itu, saya senang sekali mendengar kisah sore hari ini, bukan soal Lasem dan Yayasan Lasem Heritage ya, tapi bagaimana komunitas yang seru gitu ya, komunitas yang berkumpul dengan dinamikanya datang dan pergi, selalu ada yang baru, ada yang lama, ada yang menghilang gitu ya. Tetapi visi misi yang sama, kesukaan, kecintaan yang sama akan pelestarian, akan bisa berkontribusi sekecil apapun, sebesar apapun, tetap bersama. Ini menjadi semangat yang penting kalau saya mendengar tadi cerita curhatan dari Direktur Museumnya Lasem, Mbak Fe, dan juga penelitinya, yaitu Mas Chandrika. Tantangannya pasti banyak, dan mungkin nanti kita bisa bertanya Mbak Fe sebagai Direktur Museum pertama nih ceritanya. Selama ini museumnya Lasem tidak memiliki pimpinan ya, alias kalau saya bilang autopilot jalannya, tapi Mbak P datang, kemudian kami minta untuk memimpin gerak giat museumnya Lasem, dan alhamdulillah pembenahan manajemen museum komunitas ini yang dikelola komunitas ini berjalan ke arah yang lebih baik dan mudah-mudahan memiliki dampak baik. Saya ingin mengundang teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom untuk bisa memberikan tanggapan atau bertanya, atau mungkin kita bisa bertukar kisah di kegiatan sore hari ini. Kami mengundang, silakan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mode raise hand atau angkat tangan, dan nanti bisa langsung uh, menyuarakan dengan membuka audionya. Dan mungkin sambil menanti nih yang tunjuk tangan, saya ingin bertanya sebenarnya sama Mbak Fe ya. Mbak Fe, tantangan terberat nih yang sekarang Mbak sedang jalan gitu, memimpin museumnya Lasem ini. Apa yang terberat dirasakan oleh Mbak Fe? Terlebih museumnya Lasem ini belum terregistrasi ya secara formal gitu. Nah, gimana nih Mbak Fe? Iya, makasih Mbak Agni. Tantangan terberat banyak ya yang berat. Satu, kalau personally saya sendiri eh, membantu museum remotely kebanyakan. Saya tidak ada eh, 7 hari dalam seminggu di Lasem. Itu mungkin satu hal yang sangat berat tapi personal ke saya. Kalau sebagai komunitas, eh, memang seperti yang tadi sedikit saya singgung, terdiri dari individual-individual dengan aspirasinya masing-masing dan dengan eh, motivasi serta cara kerjanya masing-masing. Em, Sedangkan sebenarnya mereka bergiat di sini karena interest atau karena mereka care kepada sejarah dan budaya yang ada di Lasem. Eh, tapi bagaimana ini bisa terus ada, bisa sustain tanpa mereka merasa, wah saya harus bekerja seperti kerja kantoran gitu. Eh, Caring for community, di mana community-nya itu juga speaks about care, sepertinya membalance out dua hal tadi ini jadi
tantangan yang besar untuk saya. Em, Memanage teman-teman yang sebenarnya eh, bekerja secara volunteer, bekerja tanpa dibayar, dan bagaimana apa-apa yang dipercayakan ke teman-teman ini tetap selesai sesuai dengan standar yang diharapkan. Mungkin itu ya, em, yang sesuatu yang sangat 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 sulit yang saya rasakan saat ini, memanage teman-temannya sendiri. Nah, ini ada pertanyaan di chat. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, komen. Tapi kayaknya jahil komennya. Sore dari Mas Doni nih. Biasanya di dalam museum tuh ada cerita anehnya. Semoga selama di sini aman ya. Gimana Mas Mbak Fe? Kayaknya yang lebih tepat menjawab ini tuh teman-teman yang ada di sini 24 jam, yaitu residen museum. Ada Dipo yang sehari-harinya bergiat sebagai seniman, dan Mas Pop yang mungkin teman-teman yang kalau ke Lasem tahu banget dengan Mas Pop. Eh, aku nggak tahu kalau kalau cerita-cerita aneh itu apa, tapi yang selalu eh, kami coba untuk lakukan adalah mengaktifasi seluruh corner di rumah yang besar ini sekali. Eh, karena ketakutan-ketakutan akan hal-hal yang aneh itu terjadi di ruang-ruang yang tidak familiar. Jadi kalau kita selalu pakai ruangnya, kita familiar dan kita akhirnya berteman dengan space itu, mudah-mudahan selalu aman. Yes, kalau mau tahu jawabannya juga boleh datang ke Lasem dan merasakan sendiri. Baik, silakan Ibu Bapak. Komen, pertanyaan. Jadi saya nanya terus, pasti keren Mungkin banget. Chandrika mau menanggapi tentang apa sih, Chan, tantangan terbesar kerja bareng teman-teman di Nyalasem. Oke, Pak. Kalau itu mungkin sebenarnya karena keterbatasan SDM ini ya, Mbak, menjadi tantangan yang besar. Nah, apa ketika kita bekerja itu berkarya begitu kalau nggak sama istilahnya kalau nggak lu laki ya lu laki gitu kayak semuanya memang karena keterbatasan itu tapi dari situ malah justru bukan menjadi semacam hambat ya mungkin beberapa kali mungkin ada hambatan karena keterbatasan itu misalkan progres storyline yang harus molor agak sedikit terkendala karena keterbatasan SDM itu karena membagi dengan beberapa hal lain tetapi dari situ justru kita bisa belajar mungkin dari kalau saya sendiri dapat belajar bagaimana menyusun program bagaimana menyusun storyline yang baik dan secara interpretif begitu bagaimana menyusun konsep interpretasi dari mulai awal sampai ke akhir bagaimana jalan panjang itu tidak hanya terjadi misalnya kalau orang Jawa kayak tiba-tiba mak bedunduk gitu tiba-tiba jadi begitu tapi itu justru menjadi semacam bisa dikatakan ya semacam penguat bagi kami yang ada di Langsung untuk bisa terus berkarya dan ya mencoba untuk memberikan apa yang kami bisa berikan di Langsung mungkin seperti itu meskipun beberapa kerja misalkan saya sendiri juga ya kalau di Langsung saya bisa membantu misalkan tiba-tiba ada rombongan dari mana mungkin tiba-tiba waktu datang ke situ terus tiba-tiba diminta untuk bercengkrama merupakan apa yang ibunya di museum begitu. Tapi kalau misalnya dari jarak jauh coba untuk mengerjakan penyusunan interpretasi yang mungkin menjadi base data yang dalam bidang ilmu saya begitu dalam bidang ini. Mungkin itu sih Mbak. Ya, Terima terima kasih. kasih. Dan oke, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan peserta kegiatan obrolan heritage sore hari ini kami undang untuk memberikan tanggapan, komen, Selamat atau sore, Mbak Agni.
Selamat sore, Baik, Mbak Tia. Silakan, Mbak Tia. eh, jadi saya kan pernah ke museum Lasem. Terus saya merasa itu seperti museum yang lebih berbeda daripada museum yang lain karena dia lebih lebih terasa sifat komunitasnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, saya pernah membaca dan menonton di YouTube dan baca di beberapa buku. Jadi kalau di luar negeri itu kadang-kadang di museumnya tuh ada aktornya yang semacam misalnya dia manor atau mention gitu, lalu ada aktor yang dia tuh eh, bertugas berperan sebagai sebagai misalnya pelayan rumah yang apa, ibu kepala pelayan rumah yang membuat makanan pada pada mansion itu di suatu abad tertentu waktu masa-masa kejayaan mansion itu, atau misalnya ada museum yang dia ada aktor yang dia tuh seperti misalnya museum Amerika waktu zaman pionir, dia tuh aktornya seperti memerankan perempuan yang masih bikin semuanya dari nol buat kehidupan sehari-hari seperti itu. Sebenarnya apa museum, karena saya melihat museum Lasem itu lebih komunitas dan emang ingin menunjukkan ke sifat kelasemannya itu, apakah yang semacam itu tuh bisa diaplikasikan di Indonesia, misalnya mulai dari museum yang basisnya komunitas seperti di Lasem ini, eh, lah- dan apa itu sejalan dengan visi misinya. Terus berikutnya kalau misalnya ada ide kalau ada ide seperti itu atau yang mungkin semacam itu tuh, apakah mungkin dia sustain gitu dalam permusiuman, karena seperti kita tahu museum itu agak agak berat di apa di pendanaan dan jenisnya ya. Terima kasih, itu tuh. Ya, silakan Mbak Tia. Jawab ya. Oke, terima kasih Mbak Via ya tadi, Mbak Via pertanyaannya. Eh, Metode delivery ini kami godok juga sekaligus dengan menyiapkan displaynya. Jadi saat kami menyiapkan display, kami juga produksi produksi dokumen on how it will be communicated. em, Sebetulnya spirit kami adalah setiap ada yang masuk, ada juga yang menemani, ada juga yang menceritakan. Karena itu adalah tradisi yang tidak hanya dilakukan Om Santio, tapi ketika teman-teman datang ke Lasem, itulah yang terjadi saat teman-teman mengunjungi ruang-ruang kotanya. Seperti yang sudah saya singgung sedikit di presentasi bagian awal. Eh, tapi mungkin nggak tradisi ini berubah, mungkin sekali. Dan di museum ini eh, kita ingin menjadi museum yang terstandarisasi, tapi bukan berarti kita melakukan segala sesuatunya harus by the book. Kami ingin teman-teman punya suara dan bisa mengeksplorasi on how to do a museum. Em, Bukan tidak mungkin kami punya cara-cara penyampaian seperti yang tadi Mbak Via sarankan. Tapi kami juga ingin true to ourselves gitu, otentik, tidak performatif dalam dalam menyampaikan eh, kebudayaan yang kami rekam lewat museumnya Lasem. Karena yang paling penting adalah diseminasi knowledge-nya tadi, diseminasi informasinya, dan bagaimana teman-teman lalu mau engage dengan apa yang terjadi di Lasem eh, di masa sekarang gitu. Eh, dan ini akhirnya muncul produk-produk bawahan dari museum, tidak hanya berupa display, tapi berupa program-program public facing yang mengundang mengundang eh, audiensnya untuk engage lebih gitu. Tapi bukan tidak mungkin hal-hal seperti Mbak Via tadi mention dilakukan. Kami hanya
tidak eh, me- membatasi em, membatasi penyampaian yang performatif, mungkin itu kami belum pernah coba juga. Tapi ini adalah em, karena yang kami sampaikan adalah sejarah-sejarah atau kebudayaan orang-orang yang sampai sekarang juga masih dihidupi di Lasem gitu. Jadi bagaimana tidak mengeksotisasi itu, tapi em, bisa tumbuh ke ketertarikan dan juga apresiasi terhadap budaya tersebut. Kalau masalah eh, kontinuitas, memang em, memang masalah kedua terberat selain tadi memanage relawan adalah memanage uang yang tidak banyak gitu. Saat ini museum kami cross fund dengan kegiatan-kegiatan lain di bawah Yayasan Lasem Heritage yang lebih punya nilai komersil untuk funders. Eh, maka dari itu juga ini yang masuk ke dalam rencana strategis kami, bagaimana kami mengkomersialisasi beberapa program yang layak untuk dan ethical untuk kami commercialize. Mungkin Mungkin itu ya. jawabannya. Nah, makasih Mbak Pri. Kita masih punya 30 menit ke depan sebelum acara berakhir. Ada pertanyaan dari Kak Trisha. Sepertinya Kak Trisha bisa langsung menyampaikan dengan open mic. Silakan Mbak Trisha. Yang jauh ini Mbak Trisha. Ya, selamat sore semuanya. Pertama, saya mau mengapresiasi dulu kami dari beberapa apa namanya webinar yang berbicara tentang museum. Baru ini saya mendengar hingga ke bagian museum yang membenarkan, yang membersihkan. Jadi sampai ke dalam kecil-kecilnya itu juga disebut terima kasih untuk eh, menyebutkan hal itu ya. Jadi pertanyaan saya, kan memang tadi sudah disebutkan ada keterbatasan sumber dana yaitu dan juga SDM-nya juga ya. Tapi di masa mendatang akan ada rencana untuk digitalisasi arsip serta interpretasinya kah? Karena kan dengan zaman sekarang ya kita maksudnya nggak bisa lepas dari era globalisasi juga kan. Jadi apakah perekaman dengan digital itu juga menjadi salah satu rencana museumnya Lasem gitu supaya menjangkau audiens yang dari luar yang nggak nyampe, yang nggak punya ya itulah nggak bisa ke Lasem begitu dengan cara sederhana atau apa begitu. Itu terima kasih. Terima kasih Mbak Trisha. Kayaknya pertanyaannya agak susah. Bu Direktur, silakan Mbak Pri. Jawabannya tentu saja ini masuk ke timeline kami yang belum sempat juga dilakukan. Mungkin kalau ini nyambung menjawab pertanyaan pertama, tantangan mengelola museum komunitas. Yang ketiga adalah memprioritaskan hal-hal yang semuanya penting, tapi karena keterbatasan eh, human resource dan funding, akhirnya hal-hal seperti digitalisasi ini kadang kita terseok-seok sekali menyelesaikannya saat ada waktu lowong. Mungkin beberapa teman-teman itu mulai merekam koleksi kami dengan lebih baik, memfoto dengan lebih baik, mengukur, eh, sehingga terus ada katalogisasinya yang digital. Eh, untuk sampai sekarang, bahkan goalnya masih supaya kami semua tahu punya apa saja dan memudahkan memudahkan giat kami di dalam museum. Belum sampai untuk menjangkau audiens luar karena masih jauh sekali untuk sampai ke sana. Tapi ini juga yang ingin kami coba adalah relawan-relawan eksternal atau biasanya teman-teman yang punya funding sendiri dan ingin melakukan eh, pengabdian masyarakat bisa mendatangi kami sebagai hub, lalu bisa membantu kami di hal-hal yang memang kami butuhkan gitu. Dan di awal tahun sepertinya
teman-teman dari BINUS yang mungkin ada beberapa yang hari ini datang menawarkan untuk membuat digital twin dari bangunannya saja dulu gitu. Dan itu sudah sangat menolong untuk kami. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau mengkatalog, mendigitize arsip-arsip eh, dan koleksi kami sehingga kami punya database yang bisa diakses dan setelahnya bisa open source data. Tapi ini adalah a long dream ya dari museum ini, bagaimana apa yang kita punya karena dia juga menjadi hub dari jejaring pengetahuan yang tadi sangat apa ya sangat eh, sangat sibuk lalu lalang dan mampir di sini. Kami ingin apa yang tinggal di sini bisa kami buka menjadi eh, eh, dan bisa punya open source database yang sangat masif tentang nggak hanya tentang Nyah Lasem tapi tentang eh, Lasem secara keseluruhan eh, dan sulit tapi tidak mustahil. Jadi kami membuka kolaborasi kerjasama yang sebesar-besarnya buat teman-teman di Sambut Gayungnya. Ya, Gitu, Mbak sulit Trisha. tapi bukan hal yang mustahil. Seperti Mbak Trisha juga beberapa waktu lalu banyak memberikan bantuan untuk Yayasan Lasem Heritage, melakukan survei ODCB di kawasan cagar budaya Kota Lama Lasem dan seterusnya. Dan kami di Lasem dengan merawat bangunan cagar budaya yang juga kini menjadi museumnya Lasem tentu mengalami beragam tantangan ya dan fisik maupun yang non fisik sehingga mari kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk sumbang saran, membantu melakukan riset dan seterusnya untuk sama-sama mengisi ruang-ruang wawasan yang belum tersentuh untuk dilasem. Ya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit. Bapak Ibu, Mbak Mas yang ingin memberikan komentar, menyemangati Ibu Direktur Museum dan juga penelitinya Mas Chandrika di sini, atau mungkin ada ide untuk kolaborasi dan ide-ide program-program publik ya yang mungkin bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing. Silakan, kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada Bapak ya, sepertinya ya, Bapak Iris Setiawan Kurnianto. Bapak, bagaimana apabila langsung open mic? Ya, boleh. Terima Kami kasih. undang. Ya, Ya, silakan Pak. obrolannya menarik sekali ya. Ini memang lintas divisi sebenarnya ya ilmu ya semuanya. Lasem baru sekali dan sangat sangat impresif ya, sangat tertarik banget dengan Lasem itu. Kemudian saya baru-baru ini ke S2 UGM itu ada buku yang sudah membuat gambar-gambar gitu ya, bagian tipologi bangunan di Lasem gitu. Dan itu ada fotonya, ada jenisnya ini udah disusun dengan baik gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi apa namanya referensi atau demi yang sudah melakukan riset di situ ya. Banyak sekali kelihatannya yang riset di Lasem itu. Dan itu mungkin bisa dikumpulkan gitu. Mungkin itu kira-kira apakah sudah berkoordinasi dengan S2 Arsitektur UGM. Ya. Itu terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yeni. Ya, banyak sekali yang bekerja sama ya dengan Yayasan Lasem Heritage untuk teman-teman kampus gitu ya. Dan sepertinya Mbak Fe bisa nih menjawab pertanyaan tentang apakah sudah ada kolaborasi dengan Sivitas Akademi di UGM. Yang jelas kalau untuk arkeologi, insya Allah kita sudah berjejaring dan berkanan cukup intensif ya saat ini. Termasuk kami menculik Mas Chandrika segera setelah lulus, bahkan sebelum lulus untuk menjadi peneliti Lasem dan beliau lulus dengan skripsi Lasemnya. Nah, Mbak Fi lanjutkan. Ya, makasih Mas Yani pertanyaannya. Memang kolaborasi dengan Civitas Akademik ini jadi satu kekuatan kami bahkan sebelum Nyah Lasem bentuknya seperti sekarang gitu. Eh, Justru Nyah Lasem sebagai hub itu eh, jalannya jauh lebih maju daripada Nyah Lasem sebagai museum kalau saya bisa bilang. Eh, em, Gambar-gambar yang masih ini lihat itu hasil survei Kelasem yang memang sudah
beberapa kali berkomunikasi dengan Yayasan Lasem Heritage dan mungkin itu tim yang sama akan datang di akhir minggu ini, besok ya. Besok Jumat malam Oh ya untuk betul Pak Eka Putra. ya untuk memutahirkan lagi datanya gitu. Ya betul betul Dan betul. kami ingin di Nyala Lasem ini untuk jadi point of contact pertama gitu untuk teman-teman yang datang ke Lasem supaya kami juga bisa memberitahu insiders insight tentang apa sih yang sebenarnya kami butuhkan on the ground gitu. Jadi eh, selama ini dia menjadi hub, kami rasa apa yang belum maksimal kami lakukan adalah mengkomunikasikan itu keluar gitu. Jadi bisa jadi teman-teman sesama di UGM sama-sama udah pernah datang ke Lasem tapi nggak nggak pernah ngobrol karena dari kami juga belum pernah mempublish informasi tersebut gitu loh. Oh, sudah ada ini nih, sudah ada data ini gitu. Kalau mau melakukan riset, olahlah data ini atau mutakhirkan data ini gitu. Jangan sampai eh, ada resources yang terbuang atau yang redundant. Itu PR besar sih memang untuk kami. Em, Jejaringnya sudah ada, tapi tools untuk kami mempublikasikan atau membuat seperti yang tadi Mbak Trisa bilang ya, open source data gitu buat orang-orang yang di luar Kasem itu jadi PR yang sangat-sangat besar. Em, yang kami bisa lakukan sekarang adalah yaitu menawarkan teras kami dan kontak kami sebagai point of contact pertama untuk teman-teman datang ke Lasem sehingga bisa eh, berkolaborasi dengan lebih meaningful dan tentunya jauh lebih impactful gitu. Ya, benar sekali Mbak Fe. Dan dengan aktivitas Museumnya Lasem menjadi hub yang tempat bertemunya para peneliti, teman-teman kampus, ini juga menarik karena apabila koordinasi penelitian ini bisa intensif gitu ya, maka memang ini akan sangat bermanfaat tidak hanya sebenarnya untuk kami komunitas ya, tetapi juga untuk pemerintah Kabupaten Rembang yang saat ini sudah banyak bergandengan tangan ya dengan kami. Sebenarnya tidak dengan kami saja. Bagaimana pemerintah daerah ini kemudian dapat melaksanakan atau merencanakan program-program pelestarian dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Seperti yang baru-baru ini berkoordinasi dan kami berharap riset-riset yang dilakukan di Lasem, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama Lasem yang sedang berproses untuk menjadi kawasan cagar budaya nasional sejak 2019 perlahan dapat terwujud, kemudian semakin solid kegiatan risetnya sehingga dapat memenuhi celah-celah penelitian yang masih belum diisi, seperti misalnya tentang lanskap, pemanfaatan, detail dari bangunan cagar budaya, bagaimana program-program pelestarian cagar budaya ini dari hulu ke hilir bisa menjadi riset-riset yang kemudian bisa memperkaya gitu ya pengetahuan komunitas dan warga bagaimana merawat kotanya, bagaimana merawat memori dan ingatannya. Itu mungkin tantangan sekalian untuk mengkonsolidasikan riset-riset dari beragam tema, tidak hanya arsitektur sebenarnya, tapi riset-riset humaniora yang juga uh, banyak sekali lahannya di sini yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kampus. Memang kendalanya lagi paling banyak yang melakukan riset di sini ini dari disiplin arsitektur ya. Dan walaupun banyak demikian, terus selalu ada hal-hal yang masih banyak digali, masih banyak yang belum diisi. Sehingga memang mari apabila ada rekan-rekan di sini yang tertarik untuk meriset Lasem, datanglah dan Budir memfasilitasi tempat singgah di sini untuk Bapak Ibu meneliti dan bisa berkontribusi untuk pemerintah daerah dan masyarakat di Lasem menuju kawasan cagar budaya nasional. Walaupun pemerintah daerah sebenarnya sudah menyampaikan bahwa KCBN bukanlah tujuan utama ya, itu reward dan apresiasi dari kerja-kerja program pelestarian, di mana juga pemerintah harus komit, jadi pemerintah daerah dan sedang berjalan ke arah sana, sehingga peran warga sebenarnya bagaimana warga lebih memahami, lebih engage, lebih terlibat gitu untuk program-program pelestarian atau giat pelestarian hulu hilir ini. Ya, silakan. Kita nanti ada sedikit waktu lagi untuk pertanyaan, komen. Mas Adil, Mbak Fia, kita
Atau apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Ya, mungkin dari saya satu pertanyaan lagi nih Mbak Fei. Kan tantangannya bangunan cagar budaya ini ya eh, cukup banyak. Apalagi bangunan utama museumnya Lasem ini berasal dari 1800 pertengahan ya, atau akhir 1800 gitu. Dengan kondisi yang masih asri lestari, belum banyak infill ya. Nah, bagaimana rencana ke depan museumnya Lasem ini juga bisa berkontribusi ya, karena kita sepertinya ini seperti mungkin mencoba untuk zero carbon ya, memanfaatkan bangunan lama untuk kegiatan museum, kegiatan komunitas, tempat berkumpul, dan seterusnya. Mbak Rey dan Mas Chandrika mungkin bisa memberikan statement terakhir terkait dengan bangunan cagar budaya Museum Lasem dan aktivismenya. Silakan. Eh, Kami sih percaya di sini bahwa merawat bangunan adalah dengan menyayanginya dan untuk menyayangi kita harus care dan harus punya attachment ke bangunan tersebut. Jadi giat-giat yang kami lakukan di sini eh, adalah perwujudan dari bagaimana kami mencoba merawat bangunan dengan memakainya eh, mindfully. Perbaikan-perbaikan fisik akan menyusul ketika resource-nya ada, tapi dengan menggunakan saja itu em, sudah sebuah bentuk perawatan terhadap bangunan, apalagi bangunan yang kosong dan dorman seperti yang kami tempati saat ini. Dan kami harap membuka pintu kami ke halayak yang lebih luas itu adalah cara yang tepat untuk menyebarkan awareness juga tentang bangunan cagar, bagaimana dia tidak hanya cantik tapi dia fungsional dan menyimpan banyak eh, cerita, banyak sejarah yang membentuk identitas kita saat ini. Sepertinya itu Closing closing statement statement dari dari saya. saya. Silakan dan kalau mau Ya, silakan silakan Mas Mas Chandra. Chandrika sebagai closing statement cara kita sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Untuk closing statement yang mungkin bisa saya sampaikan begitu karena tadi beberapa sudah di garis bawahi oleh Mbak P terkait dengan perawatan bangunan cagar budaya, terkait dengan sisi kepedulian terhadap bangunan cagar budaya. Mungkin saya ingin lebih menegaskan kembali bahwasanya eh, kelak mungkin di suatu saat nanti ketika saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain sudah mulai berusia lebih lanjut, kelak mungkin teman-teman akan menyadari bahwasanya barang-barang yang teman-teman tinggalkan pada saat ini, entah barang-barang yang dianggap tidak berharga dan tidak penting itu nanti akan menjadi sesuatu yang berharga di kemudian hari. Jadi mungkin saya hanya ingin memberikan pesan bahwasanya tolong dirawat benda-benda yang mungkin kecil, misalkan arsip, misalkan barang-barang entah foto yang mungkin sekarang mungkin tampak biasa saja, tapi mungkin 30 tahun lagi, 50 tahun lagi dari barang-barang yang tidak dianggap penting itu akan menjadi cerita yang menarik di masa depan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya arsip-arsip yang mungkin waktu itu Om Santio hanya mengumpulkan, ya hanya bergiat untuk mengumpulkan, hanya berusaha untuk menyimpan, ternyata ketika sampai ke kami menjadi suatu harta. Saya sebut mungkin suatu harta karun yang sangat berharga karena kita bisa melihat bagaimana jaringan dagang batik Lasem termasuk kode-kode rahasianya yang mungkin teman-teman nanti akan ketahui dan kulik ketika teman-teman datang ke Lasem bahwasanya ada kode-kode rahasia ketika nanti jual beli barang itu di masa lampau tidak serta-merta menyebutnya secara gamblang membeli berapa dan lain sebagainya, tapi ada ternyata ada juga kode rahasia agar tidak diketahui oleh penjual lain begitu mungkin ini salah satu bisnis dan lain sebagainya.
Nah, kembali lagi bahwasanya memang seperti yang tertulis di dalam arsip itu tadi, mungkin teman-teman bisa mulai untuk melestarikan apa yang teman-teman punya, hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin masih teronggok dan belum terawat, mulai berdebu dan lain sebagainya, itu nanti menjadi suatu hal yang eh, punya nilai penting di masa depan. Jadi jangan takut untuk bersuara bagi orang-orang biasa, jangan takut untuk menjadi eh, bercerita dan meninggalkan kisah untuk teman-teman yang akan datang begitu. Dari situ mungkin pesan dari Museumnya Lasem salah satunya mungkin mencakup itu. Jadi suara orang-orang biasa bisa terdengar di berbagai macam penjuru dunia termasuk di dalam berbagai macam lini masa. Mengutip seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan pergerakan kita yang mulai untuk mengkaji terkait tinggalan postkolonial, itu nanti suara orang-orang biasa ini menjadi suara orang-orang yang penting di masa depan, termasuk semangat dari Museum Nalasan yang mencoba memunculkan suara orang-orang biasa, suara orang-orang pinggiran, termasuk para kaum perempuan menjadi kisah-kisah heroik yang mungkin teman-teman bisa nikmati ketika datang ke Lasem. Jadi Lasem tidak hanya tentang tinggalan bangunannya, tetapi juga kisah-kisah inspiratif dan meaningful yang mungkin nanti teman-teman akan dapatkan ketika berkunjung ke Lasem. Jadi jangan lupa untuk mampir di museumnya Lasem ketika teman-teman datang ke Lasem, dan kami terbuka dengan berbagai macam kesempatan yang datang. Mungkin itu Mbak, mungkin agak Ya, panjang. terima kasih Mas Chandrika, Mbak Fe, dan Mas Chandrika telah memberikan closing statement ya. Dan rasanya saya akan hanya sedikit menyimpulkan sebenarnya. Saya tuh teringat dengan uh, selalu terngiang-ngiang dengan kata-kata dari kakak saya ya, Ibu Ria Febrian Suryaningsih nih, yang menyampaikan sekali cagar budaya hilang, maka hilanglah memori kita dari sejarah gitu ya. Dan demikian pula dengan arsip kecil yang kita punya, sebisa mungkin mari kita simpan dan jaga, karena apabila hilang dan rusak ya mungkin kita akan sulit mendapatkan gantinya lagi, walaupun itu dengan barang baru atau direkonstruksi atau di print ulang gitu ya. Nah, tapi kunci dari pembicaraan obrolan Heritage ke-84 Museumnya Lasem, Arsip Memori Kolektif Bangsa kali ini adalah bagaimana komunitas bergiat, bagaimana komunitas memiliki daya untuk dapat menggiatkan kegiatan pelestarian dari pelindungan, pengembangan hingga pemanfaatan secara uh, mandiri, berjejaring, kolaboratif untuk bisa memutar ingatan, memori, memberikan sumbangsih pada daerah, memberikan sumbangsih pada warga dan bangunan cagar budaya itu sendiri untuk tetap hidup dan dapat menghidupi. Kunci dari kegiatan komunitas asalnya tidak hanya kemanusiaan di dalamnya yang harus terbaik, tapi bagaimana juga kelindahan manusia atau komunitas budayanya dengan warisan budaya tak bendanya dan juga dengan lingkungan hidupnya. Dan bagaimana semua ini kemudian dapat dirawat, dilestarikan, satu dengan kekuatan komunitas, dua perlu memikirkan berkait regenerasi, dan tiga bagaimana ekonomi pusaka dan atau budaya bisa menyejahterakan. Sebenarnya pertanyaan terakhir tentang apakah arsip mencagar budaya bisa menyejahterakan, bagaimana caranya? Saya kira Bapak Ibu banyak yang punya pengalaman dan sukses ya dengan mengembangkan atau memanfaatkan bangunan cagar budaya, memanfaatkan arsip, narasi, dan lain-lain dengan cara kreatif sehingga bisa memberikan tidak hanya value pengalaman, tidak hanya memperkuat nilai, tetapi juga memberikan insentif ekonomi yang baik sehingga proses pelestarian bisa berlangsung dengan simultan dan berkelanjutan. Mungkin itu kunci dari saya bisa saya sampaikan untuk menutup kegiatan obrolan heritage pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak peserta kegiatan obrolan heritage, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Arsitektur Indonesia, Pusat Dokumentasi Arsitektur, dan juga Universitas Trisakti, dan terutama kepada
dua narasumber kita pada hari ini. Saya Agni Malagina ucapkan terima kasih dan undur diri. Semoga kegiatan sore hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Dan kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua ke Lasem, liburan atau penelitian, kami akan selalu ada di Lasem. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Via dan atau Mas Adil. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Agni. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Mbak Fei dan Mas Chandrika. Diskusinya sangat menarik dan saya pengen juga untuk sekali lagi lah atau saya baru sekali untuk datang ke Lasem. Mungkin ada kesempatan selanjutnya untuk datang ke Lasem juga. Yang pasti lebih lama lagi untuk di sana biar merasakan bagaimana kehidupan di Lasem dan lain-lain di sini. Sekedar info untuk bahwasanya PDA juga hadir di Tokopedia menjual buku-buku yang bertema cagar budaya. Untuk informasi OHA selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk follow kami di Instagram Dokumentasi Arsitektur. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kameranya untuk didokumentasikan. Di sini ada ada 3 slide. Mari Bapak Ibu keluarkan senyumnya yang menarik. 1, 2, 3. Slide kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya masih 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Semoga sehat selalu. Tunggu OHA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fei, Mas Chandrika, Mbak Andi, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandrika, Mbak Fei, Mbak Agni. Terima kasih Bapak Ibu semua, ditunggu di Lasem ya. Nanti lah toh.